Ya kalau dari segi sistem ketatanegaraan kan sudah jelas. Ini bisa diberhentikan di tengah jalan pun juga perbuatan tercela. Apa misalnya? Bisa gampang itu. Katakanlah soal Pupu Papa, contoh ya. Kalau bisa dibuktikan Pupu Papa itu memang akunnya Gibran, tapi oleh karena Gibran sesudah jadi wakil presiden menyatakan bahwa itu bukan akun dia. Nah, ini kan bisa dianggap tercela. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Lagi ramai desaan pemakzulan Gibran. Secara mengejutkan, ex-hakim MK Prof. Jimli Asidiki malah memberikan bocoran tak terduga soal cara pelancaran Gibran yang bisa dilakukan guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Prof. Jimli, ya? kita masuk ke substansi apa poin-poin yang disebutkan oleh para purnawirawan ini. Di antaranya merasa bahwa pencalonan Gibran itu tidak lepas dari intervensi, relasi keluarga, kemudian nilai kepatutan, kepantasan, Prof. Ya. Itu subjektivitas mereka. Ditanya ya, Prof, kepada ya? mereka apa alasannya, apa pasti ada, ya kan? Bahwa itu nanti akan dibuktikan di MK itu belakangan oleh MK. Tapi jauh lebih penting adalah proses apakah DPR mayoritas anggotanya akan mengadop, ya, menerima masukan dari para purnawirawan ini dan kemudian diproses sebagaimana tata tertib DPR. Ya kita serahkan aja kepada DPR. Dan saya sudah dengar ada 3 partai yang ya menolak, ya kan? Jadi saya rasa agak susah gitu. Nah, tetapi ekspresi para jenderal ini ya jangan dikecilkan juga, artinya secara simbolik ini ada gunanya juga untuk mengingatkan, ya, dan sekaligus juga mengekspresikan kemarahan publik pada keadaan. Tapi saya rasa kita juga harus meredam, jangan sampai ini terus-menerus menghabiskan waktu. Ini kan bagian dari keluh kesah kita tentang masa lalu yang sudah terjadi. Maka saya pikir lebih baik kita arahkan, ya, perhatian publik kepada upaya untuk mengontrol pemerintahan yang ada sekarang dan juga memperbaiki supaya sistem pemerintahan dan tata negaraan kita ini tidak mengulangi apa yang kita ya tidak sukai dari hasil pilpres yang lalu. Nah, misalnya begitu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat saya pikir lebih baik kita memberi perhatian lebih besar pada upaya perbaikan ke depan. Yang sudah ini sudahlah. Tapi saya masih agak ragu nih dengan kalimat Prof. Jimli. Prof. Jimli mengatakan jangan diabaikan. Ini sebagai bentuk pembelajaran tetap diakomodir oleh DPR. Apakah tetap harus diproses atau ya sudah lupakan saja, itu merupakan masa lalu yang tidak ada celah. Jadi kita serahkan, kita mau tahu 8 partai ini bagaimana sikapnya. Ya kan? Jadi kalau memang misalnya dari Partai Gerindra, ya kan, abstain saja, mendiamkan saja, ini bisa liar kan. Tapi saya tidak yakin, apalagi Presiden Prabowo, saya tidak yakin akan mendukung ide untuk pemakzulan ini, ya kan, karena itu bagian dari pilihan politik Pak Prabowo sendiri waktu menentukan pilihan soal calon wakil presidennya tempo hari. Dan ini kan belum genap 1 tahun, ya, nggak mungkin dia akan inisiatif, ya, diam saja pun, ya, membiarkan proses ini. Saya tidak begitu yakin. Tadi Pak Dasko begitu ditanya kan dia cari menghindar untuk menjelaskan, ya kan. Ini sekaligus juga untuk tidak mengecilkan, ya kan, arti para purnawirawan yang dengan idealismenya menuntut pemakzulan ini dengan 7 tuntutan lainnya, ya. Saya kira nanti pada saatnya ini harus ada peredaan, lalu mengalihkan perhatian kita untuk perbaikan ke depan. Banyak sekali yang kita perlu benahi,
agar ya cara memilih presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang tidak mengulangi lagi apa yang menimbulkan keluhan dan kekecewaan serta kemarahan kita pada hasil pemilu dan Pilpres 2024 yang lalu. Begitu saya rasa. Berarti Prof. Jimli, kalau kami tangkap ya Prof ya, mengamini alasan para purnawirawan ini masih relevan, peluangnya masih ada ya Prof ya? Ya pasti kan mereka orang-orang rasional, idealis, ya kan, bukan orang sembarangan, pasti ada reasoning. Nah tadi saya udah bilang kalau di MK, dibawa ke MK, mudah itu pembuktiannya. Misalnya soal perbuatan tercela, itu bisa dicari, gitu loh, ya kan. Nanti proses pembuktiannya itu harus disidangkan di MK, tapi itu tuntutannya harus diajukan dulu oleh DPR. Nah jadi DPR itu akan membentuk pansus, lalu nanti fungsi dari jaksa khusus ya yang menuntut pemberhentian dengan alasan-alasan, dengan pasal, dengan kasus yang harus dibuktikan di MK. Saya harus percaya kepada para purnawirawan jenderal ini, orang-orang yang berpengalaman, yang tahu aturan. Maka ya baca baik-baik apa yang mereka ajukan supaya jadi pelajaran ke depan. Nah, tentu DPR pun tidak serta-merta dia akan menolak ya partai-partai ini, tapi akan mempelajari dulu, ya kan, yang akhirnya harus ada kesepakatan, terutama di KIM, di koalisi KIM, bagaimana sikap menghadapi hal ini. Dampaknya seperti apa, kalau Prof? dari Secara awal sudah ketatanegaraan, Prof? dibilang tidak, nah itu kan tidak baik juga. Dampaknya seperti apa, Prof? Kalau memang ini terjadi, kalaupun tidak, Prof, secara ketatanegaraan, Prof? Ya kalau dari segi sistem ketatanegaraan kan sudah jelas. Ini bisa diberhentikan di tengah jalan dengan syarat ditemukan bukti-bukti yang 6 tadi. Nah, misalnya korupsi, apa yang dilakukan oleh Gibran yang masuk kategori tindak pidana korupsi, atau suap, ya kan, baik suap material maupun suap non material misalnya, atau suap langsung atau tidak langsung, dan ataupun juga perbuatan tercela. Apa misalnya? Bisa gampang itu, katakanlah soal pupu papa, contoh ya. Kalau bisa dibuktikan pupu papa itu memang akunnya Gibran, dia bisa berkata itu akun itu dulu waktu kampanye 2014, jadi sudah tidak relevan walaupun memang punya saya, maka tidak ada masalah. Tapi oleh karena Gibran sesudah jadi wakil presiden menyatakan bahwa itu bukan akun dia, nah ini kan bisa dianggap tercela. Tapi kalau dia akui, gentleman, selesai masalahnya. Tapi karena dia tidak mengakui, lalu nanti dibuktikan memang punya dia, lah kan tercela itu, misalnya gitu loh, ya kan? Tapi biarlah itu dinilai oleh MK, tapi sebelum dinilai MK, diputus dulu tuntutannya oleh DPR, didukung 2/3 kali 2/3 anggota yang harus hadir. Nah gitu. Terima kasih banyak. Oke guys, jadi mantan Ketua Hakim MK Prof. Jimli Asyidiki menanggapi surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pelengseran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka guys. Menurut Prof. Jimli, pelengseran Wakil Presiden dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Salah satunya adalah perbuatan tercela, misalnya katakanlah fufafa atau mungkin ada dugaan korupsi guys. Prof. Jimli Asyidiki mencontohkan yaitu katakanlah akun fufafa. Dia menyatakan bahwa jika akun fufafa itu terbukti milik Gibran dan Gibran mengakui itu akunnya saat kampanye 2014, itu tidak masalah karena itu waktu dulu belum menjabat sebagai wakil presiden. Namun karena Gibran menyatakan itu bukan akunnya setelah jadi wapres, dan misal kalau ketika diselidiki ternyata benar punya dia, itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela guys. Itu artinya karena dia pejabat publik berbohong, akhirnya justru kena pasal karena dia berbohong tidak mengakui itu, sehingga hal itu telah memenuhi syarat. Jadi menurut kalian gimana guys?
soal kode lesson dari Prof Jimli ini guys, soal Gibran. Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.